apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hasil olahan hati. Sudah baca status WA-nya? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang bermakna, bersalawatlah kepadaku maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti tempatnya adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'alal habib sallallahu ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada ungkapan dari salah seorang kiai, kalau ingin melihat santri itu sukses atau tidak sukses di pesantrennya, artinya pendidikan pesantrennya itu berhasil membentuk pribadinya menjadi manusia yang taat atau tidak, jangan dilihat ketika dia masih jadi santri. Sebab kalau masih jadi santri, masih di lingkungan pesantren, insya Allah sholatnya berjamaah, hajinya rutin, belajar ikut aturan main pesantren kalau masih ada di lingkungan pesantren. Tapi kalau mau lihat santri itu sukses atau tidak, manfaat atau tidak ilmunya, maka lihat ketika dia sudah keluar dari pesantren. Kalau setelah dia keluar dari pesantren ternyata dia menjadi manusia yang taat, manusia yang istiqomah dalam ibadahnya, berarti dia sudah sukses mengikuti pendidikan di pesantren. Ini ketika kita kembalikan kepada apa yang sudah kita lewati, yaitu bulan suci Ramadan. Di ujung ayat setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kapan itu kita dapatkan? Tentunya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Saya pernah katakan bahwa Ramadan itu diibaratkan sebagai sebuah madrasah, lembaga pendidikan. Jadi saya masih cerita Ramadan karena kita belum bisa move on dari Ramadan.
Sebab kita merasakan begitu cepatnya Ramadan. Satu bulan itu betul-betul terasa seperti satu minggu. Tidak terasa. Dulu terasa, zaman dulu itu terasa kalau kita puasa Ramadan itu. Hausnya terasa, nunggu lebaran itu lamanya terasa. Ya kapan lebaran datang itu terasa banget, satu bulan, betul-betul satu bulan. Tapi kemarin nyaris seakan-akan kita belum berbuat apa-apa untuk Ramadan. Jadi kalau kita ingat-ingat apa yang pernah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai umatku tahu keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, latamannau, pasti mereka umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangan-angan, berandai-andai, berharap, memohon kepada Allah antakuna sanatu kulluha Ramadan. Sejatinya 1 tahun penuh itu dijadikan Ramadan semuanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang ingin melewatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka jadi kalau boleh dibilang kita belum bisa move on dari Ramadan, betul. Tapi itu balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Mungkin ada orang yang merasakan biasa aja, anda nggak ngerasain apa-apa. Ramadan sudah lewat, ya sudah, alhamdulillah nggak puasa lagi, selesai. Tapi bagi mereka yang hatinya dititipkan cahaya oleh Allah di dalamnya, ada rasa kerinduan, ada rasa penyesalan. Dia nggak bisa bohongi hatinya. Oh, masih banyak yang kelewat. Tarawih masih belum betul. Tadarus Al-Qur'annya masih acak-acakan, masih berantakan. Bahkan ada yang belum khatam tadarus Al-Qur'annya. Ada yang punya cita-cita ingin menghafal Al-Qur'an di bulan Ramadan, belum kesampaian. Tahu-tahu sudah Lebaran. Jadi kalau ingin tahu sukses atau tidak sukses puasa kita kemarin, maka lihatlah diri kita setelah kita keluar dari Ramadan. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan terus Al-Quran kita, bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan pandangan kita, bagaimana dengan pendengaran kita. Kalau ternyata semakin baik, itu pertanda bahwa puasa kita yang kemarin kita laksanakan berhasil menghantarkan kita, membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat usai berperang, lalu kemudian beliau kumpulkan para sahabat dan bersabda di hadapan para sahabatnya, beliau berkata, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Raja'na minal jihadil asghar. Kita baru saja menyelesaikan jihad yang sangat kecil. Sahabat kaget. Waktu itu peperangan yang bukan biasa-biasa, menggugurkan banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quranul Karim, dan tidak sedikit jumlahnya yang gugur. Namun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menyebutnya itu adalah sebagai jihad yang kecil. Ini yang kemudian mengundang sahabat bertanya, "Waman jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang lebih besar dari ini? Sebab di benak sahabat tidak ada peperangan yang lebih dahsyat, jihad yang lebih dahsyat dibanding jihad pada saat itu, yang sudah menggugurkan banyak kaum muslimin dan para sahabat, termasuk para penghafal Al-Quran. Lalu kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa jihad akbarnya itu? Yaitu jihadun nafs. Jihad terhadap nafsu, terhadap hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Musuh yang kalian hadapi beberapa waktu yang lalu nampak di mata kalian. Ketika dia hendak menyerang, terlihat. Kalau sanggup kamu hadapi, kamu hadapi. Kalau kamu tidak sanggup hadapi, kamu boleh lari.
Tetapi musuh yang satu ini menyelinap di dalam diri kalian, kalian tidak pernah tahu. Yaitu apa? Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dia bisa menyerang kita setiap saat, kapan saja, tanpa kita tahu. Mau sholat, sedang sholat. Mau baca Quran, sedang baca Quran. Mau sedekah, ketika sedang sedekah, dia bisa menyerang kita kapan saja dan di mana saja. Ada orang sholat sudah bagus niat di awal sholat, tapi begitu Allahu Akbar, saat sudah takbiratul ihram, tiba-tiba diserang oleh hawa nafsunya. Rusak sholatnya. Rusak sholat. Kenapa? Karena diserang oleh hawa nafsunya. Tiba-tiba dibisikkan oleh hawa nafsunya, digeser niatnya oleh hawa nafsunya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekah juga seperti itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita hadapi ini adalah musuh yang lebih berbahaya dan lebih dahsyat daripada musuh yang kemarin kita hadapi, karena dia tidak bisa kita lihat. Artinya apa? Rasul mengingatkan para sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap. Alhamdulillah, puasa kemarin kita berhasil melawan hawa nafsu. Buktinya apa? Buktinya kita sudah melaksanakan puasa, tidak makan dan tidak minum sepanjang hari. Apakah itu bukti kita puasa? Bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sekalipun kita tidak makan, sekalipun kita tidak minum, tetapi kita masih mengucapkan kata-kata yang kotor, tetapi kita masih berdusta, maka tidak makan kita, tidak minum kita sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan itu hakikat daripada puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka puasa yang kita inginkan adalah puasa yang mampu membentuk kepribadian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sampai pada saat kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang selalu cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu cinta? Cinta itu kalimat yang tidak asing buat kita. Semua tahu cinta. Tapi yang saya maksud adalah cinta dalam pandangan agama. Ma huwal hub? Apa itu cinta? Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan cinta, al-hub, cinta itu adalah al-mail. Al-mail, kecondongan. Kecondongan apa? Kecondongan at-taba'. Taba' itu apa? Taba' itu kecondongan hati, kecondongan naluri terhadap sesuatu yang membuat kita merasa nyaman. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Anda membaca Al-Quran dan saat membaca Al-Quran merasakan kenyamanan saat membaca Al-Quran, itu berarti Anda sudah jatuh cinta kepada Al-Quran. Kok enak ya baca Quran, nggak ada ngantuk, nggak ada rasa bosan. Tadi yang disampaikan dalam salawat tadi, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, mendengarkannya saja tidak membosankan, apalagi membacanya. Pada saat Anda mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kok tidak ada rasa bosan? Semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin tumbuh girah kecintaannya. Ini berarti Anda sudah jatuh cinta kepada Al-Quran. Fa'in ta'akkada, kalau semakin bertambah dan semakin kuat rasa itu, maka itu di dalam bahasa agama yang disebut dengan al-ishq. Jadi ada al-hub, ada al-ishq, ada cinta, ada rindu. Berarti kalau cinta itu muqaddimahnya ya. Kalau rindu itu
puncaknya. Maka itu ada, kita diajarkan salah satu doa ya yang bunyinya Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma rzuqni, ya Allah, anugerahkan kepadaku ladzatan nazar, kenikmatan, kelezatan dapat melihat wajah agungmu. Ini cinta. Ini cinta. Ketika Anda sholat Allahu Akbar, lalu kemudian hanyut di dalam sholatnya, menikmati sholat, walaupun mungkin pikiran kemana, ya, tapi merasakan kenikmatan itu, menikmati setiap gerakan-gerakan di dalam sholat yang kita kenal dalam bahasa fikihnya disebut tumaknina, nggak tergesa-gesa dalam sholatnya. Bagaimana ketika menjatuhkan ruku, bagaimana ketika bangun i'tidal, bagaimana ketika sujud, bagaimana ketika duduk di antara dua sujud. Dengan tumaknina apa? Kita merasakan kenikmatan sholat dalam gerakan-gerakannya. Belum bisa kita khusyuk hati dan pikiran, masih terlalu jauh. Paling tidak kita belajar menikmati sholat itu melalui ketenangan di dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Maka itu kenapa dalam syariat kita dianjurkan sholat itu untuk berjamaah. Beda antara sholat berjamaah dengan sendiri. Kalau berjamaah kita diatur oleh imam instrumennya, gerakan-gerakannya. Tapi kalau sholat sendiri semau kita. Mau 5 menit, mau kurang dari 5 menit juga terserah. Tapi kalau berjamaah bagaimana imamnya? Makanya kenapa dalam syariat untuk menunjuk imam pun tidak sembarangan. Kalau umum utama syaratnya harus yang paling bagus bacaannya, harus yang paling banyak hafalannya. Supaya apa? Supaya menimbulkan ketentraman, bacaan yang betul-betul memberikan pengaruh kepada makmum. Tapi sebelum dia memberikan pengaruh kepada makmum, dia juga harus merasakan pengaruh bacaannya itu. Jangan harap orang lain merasakan pengaruh dari bacaannya, sementara dia sendiri yang membaca juga belum merasakan pengaruh ataupun asar daripada bacaan itu sendiri. Itulah cinta. Di luar sholat, lalu kemudian setiap kali mendengar azan dia nggak akan nantikan segera dia sholat. Ini bukan cinta lagi namanya, ishq, rindu. Maka ada istilah waktu intidhar, waktu penantian, ya, waktu menanti dari sholat ke sholat yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adakah rasa cinta kita kepada bulan suci Ramadan? Adakah rasa rindu kita kepada bulan suci Ramadan? Oh ada, mana buktinya? Setelah kita keluar dari Ramadan, ada anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar dari Ramadan segera, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal pahalanya sama dengan pahala 1 tahun kita berpuasa. Oh berat, 6 hari. Kenapa kemarin yang 30 hari, yang 1 bulan kita berhasil melaksanakannya, sementara yang 6 hari terasa berat? Bisa jadi yang 1 bulan yang kita laksanakan kemarin, kita laksanakan karena terpaksa, karena takut apa? Takut dosa. Sementara yang 6 Syawal kita berleha-leha karena kita beranggapan ini sunnah, tidak berdosa. Ini menjadi tanda besar, berarti jangan-jangan pendidikan Ramadan kita kemarin gagal. Pendidikan Ramadan kemarin kita gagal. Di Ramadan kemarin setiap malam kita tadarus. Sebelum tidur kita tadarus, bangun tidur kita tadarus, tahajud. Tapi di luar Ramadan jarang kita ketemu Al-Quran. Berarti madrasah Ramadan kita kemarin masih gagal. Jadi kalau ketika jadi santri rajin sholat berjamaah, ketika jadi santri rajin baca Quran, ketika jadi santri rajin taklim, begitu keluar dari pesantren, sholatnya semaunya, baca Qurannya semaunya, berarti gagal dia pesantrennya, belum sukses jadi santri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka terus kita harus rajin muhasabah, harus rajin introspeksi diri. Jadi
kita masih berada di bulan Syawal. Artinya jarak antara Ramadan dengan Syawal itu masih terlalu dekat. Jadi kita masih boleh flashback ke belakang, ya, hitung-hitungan dengan Ramadan kita kemarin. Nanti kalau sudah lewat bulan Syawalnya, ketemu bulan yang lain lagi, sudah terlalu jauh sehingga kita sudah lupa dengan Ramadan. Yang padahal kita belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kita akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Boleh jadi yang kemarin adalah terakhir. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa puasa itu sesungguhnya adalah jihadul akbar, yaitu jihadul hawa, ya, perang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita malas untuk beribadah, hawa nafsu kita ingin mendapatkan pujian orang saat beribadah, ujub, riya, sum'ah, ya. Maka kalau kemarin selama Ramadan berhasil kita lewati semua, maka di bulan-bulan di luar Ramadan itulah saatnya kita mengamalkan, mempraktekkan oleh Ramadan, pendidikan Ramadan. Jadi kalau istilah mungkin bahasanya, bahasa kita mungkin kemarin daurah, ya, daurah apa? Daurah memperbaiki diri selama 1 bulan, maka setelah itu kita amalkan, kita praktekkan. Ini loh oleh Ramadan. Oh, ini alumni Ramadan. Jadi alumni Ramadan punya ciri, akhlaknya semakin baik, badannya semakin getol. Kalau dia belajarnya semakin semangat lagi, ya, kecintaannya dalam beramal semakin kuat lagi, ya, tutur katanya semakin baik, ya, semakin baik. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya bersih, ciri-ciri orang yang nafsunya sudah terkendali, ya, maka apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Karena ucapan kita itu sesungguhnya adalah cerminan daripada isi hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hasil olahan hati kita. Sudah baca status WA saya apa? Sudah. Apa? Innal kalama lafil fuad. Sesungguhnya ucapan yang sesungguhnya itu adalah bersumber dari hati. Innal kalama lafil fuad wa innama. Siapa yang ingat? Jangan dibaca doa. Apa? Insyaallah. Oh, belum sempat baca. Putra belum sempat baca? Sudah, tapi tidak. Bahasa Indonesianya apa? Masya Allah. Jadi kita berharap setiap kali kita menulis sesuatu, apakah status itu bermanfaat, manfaat buat yang nulis, manfaat buat yang baca. Jadi tujuan kita baca status bukan untuk tajassus, bukan untuk ngintip, tapi untuk istifadah, untuk mengambil faidah. Jadi jangan semua status dibaca. Siapa ini? Nah, ini pasti isinya yang bagus-bagus, manfaat. Bagus, set, simple. Oh, itu ternyata ciri-ciri orang itu hatinya mulia dan atau tidak mulia, ukurannya adalah dari ucapannya. Semakin santun ucapannya, itu menunjukkan bahwa hatinya bersih, hatinya bagus. Kalau ucapannya kotor, banyak bohongnya, ya, kalau ngomong yang nggak bagus-bagus diucapin, itu berarti hatinya juga bermasalah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya dan bahkan sampai dengan pada akhirnya nanti ditutup kehidupan kita
di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bil murad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.